Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dari kelas 12 MIPA 7 absen 20. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja perusahaan jasa. Di dalam akuntansi agar dapat menyusun laporan keuangan dengan benar dan teliti, diperlukan suatu alat yang disebut dengan kertas kerja. Nah, kertas kerja adalah suatu kertas berkolom atau berlajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan suatu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan dari penyusunan kertas kerja yaitu satu, untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan atau meringkas informasi dari data penyesuaian dan neraca saldo. Dan yang ketiga, untuk memudahkan dalam menemukan suatu masalah pada saat membuat jurnal penyesuaian. Untuk kertas kerja yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan yaitu kertas kerja 10 kolom seperti gambar berikut ini. Dalam kertas kerja terdapat nama rekening, nama perkiraan, neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Adapun prosedur penyusunan kertas kerja yaitu sebagai berikut. 1. Memasukkan saldo-saldo yang terdapat di rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja, di mana jumlah kredit dan debit harus sama. Kedua, membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkannya ke dalam kertas kerja kolom penyesuaian. Ketiga, mencari jumlah atau selisih antara neraca saldo dengan penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Untuk rekening real atau neraca, yakni rekening harta, utang, dan modal, harus dipindahkan ke dalam kertas kerja kolom neraca. Untuk rekening nominal atau laba rugi, yakni rekening pendapatan dan beban, harus dipindahkan ke dalam kertas kerja kolom laba atau rugi. Kelima, menjumlahkan kolom laba, rugi, dan neraca, dimana seandainya kolom laba rugi lebih besar dari kredit berarti laba, maka jumlah laba dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit. Nah, setelah saya menjelaskan kertas kerja, saya juga akan memberikan contoh soal dari kertas kerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, di bawah ini adalah saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar perusahaan Adi Jaya Medan per 31 Desember 2005. Data penyesuaian per 31 Desember 2005 sebagai berikut. A. Persediaan perlengkapan kantor yang masih ada akhir tahun 2005 sebesar 800.000. B. Sewa tersebut dibayar tanggal 2 Desember 2005 untuk jangka waktu 1 tahun mulai dari Desember 2005 sampai dengan November 2006. C. Penyusutan atas peralatan kantor tahun 2005 sebesar 500.000. D. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. E. Pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 1 juta. Akun yang masih harus dibuka adalah 506 beban perlengkapan kantor, 507 beban sewa, 508 beban penyusutan peralatan kantor,
122 akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan 202 utang gaji. Pertanyaannya, susunlah ayat penyesuaian dalam jurnal umum dan kertas kerja. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan di atas, kita harus menemukan terlebih dahulu kolom penyesuaian dalam jurnal umum dari perusahaan Adijaya Medan sebagai berikut. Setelah menemukan kolom penyesuaian dari perusahaan Adijaya, lalu semua data akuntansi perusahaan Adijaya Medan dapat disusun di kertas kerja sebagai berikut. Sekian dari saya mengenai kertas kerja perusahaan jasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.